Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Johari Fikri dengan NIM 087. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang etika aparat penegak hukum dan kepercayaan publik dalam perspektif Pancasila. Yang kita ketahui yaitu isu mengenai etika aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun lembaga penegak hukum lainnya menjadi salah satu isu kebanggaan paling aktual di Indonesia. Kasus seperti penyelenggaraan kode etik, penyalahgunaan wewenang, suap, korupsi, serta ketidakprofesionalan sering mempengaruhi kepercayaan publik. Dalam konteks negara Pancasila, perilaku aparat seharusnya berlandaskan nilai-nilai utama Pancasila sebagai moral, pedoman etik, serta arah penyelenggaraan kekuasaan negara. Pancasila bukan hanya falsafah hidup, tetapi juga landasan etis negara dalam mengatur relasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Oleh karena itu, membahas persoalan etika aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Baik, yang pertama kita akan pembahasan persila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utamanya, moralitas, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual. Relevansi terhadap etika aparat penegak hukum. Aparat harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, tidak melakukan suap, rekayasa kasus, atau penyalahgunaan wewenang. Mengedepankan hati nurani dan rasa takut terhadap pelanggaran moral. Menjalankan tugas sebagai amanah, bukan kekuasaan untuk disalahgunakan. Implikasi pelanggaran kode etik aparat menunjukkan lemahnya internalisasi nilai ketuhanan, karena perilaku koruptif sejatinya merupakan bentuk pengingkaran nilai moral. Selanjutnya yaitu sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai utamanya, perlindungan martabat manusia, tidak diskriminatif, tidak sewenang-wenang, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Relevansi aparat harus memperlakukan setiap warga negara secara beradab, tanpa kekerasan, berlebihan, penyiksaan, atau kriminalisasi. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ekonomi, kekuasaan, atau status sosial. Proses penegakan hukum harus melindungi hak asasi manusia. Implikasi kasus kekerasan polisi, salah tangkap, atau kriminalisasi merupakan pelanggaran langsung terhadap sila kedua. Selanjutnya yaitu sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Nilai utamanya, solidaritas, kebersamaan, dan menjaga keutuhan sosial. Relevansi aparat harus menjadi pemersatu, bukan memicu konflik, kekerasan, atau polarisasi. Ketika kepercayaan publik turun, muncul ketegangan antara negara dan masyarakat, sehingga mengancam persatuan nasional. Etika aparat adalah fondasi stabilitas sosial dan keamanan. Implikasi pelanggaran etika aparat dapat menciptakan jarak antara masyarakat dan negara, memicu distrak, demonstrasi, atau anarki yang mengancam persatuan. Selanjutnya yaitu sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai utamanya, kepemimpinan bijaksana, partisipatif, akuntabel, transparan, dan tidak otoriter. Relevansi aparat harus melakukan penegakan hukum dengan kebijaksanaan, bukan semena-mena. Proses penanganan kasus harus transparan agar mendapat legitimasi publik. Lembaga penegak hukum harus membuka ruang pengawasan publik, civil society, seperti Kompolnas, KY, dan
Sussman. Implikasi: jika aparat bertindak otoriter, tidak transparan, atau tidak akuntabel, itu bertentangan dengan nilai demokrasi Pancasila. Selanjutnya yaitu sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai utamanya, kesetaraan di depan hukum, fairness, penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu, equality before the law. Relevansi: aparat wajib memastikan hukum berlaku sama bagi pejabat, orang kaya, maupun rakyat kecil. Tidak boleh ada tajam ke bawah, tumpul ke atas. Proses hukum harus menjamin keadilan substantif, bukan sekedar formalitas. Implikasi: ketika masyarakat melihat hukuman aparat korup atau pelaku dari kalangan elit sering diringankan, kepercayaan publik menurun drastis karena dianggap tidak mencerminkan sila kelima. Selanjutnya yaitu dampak menurunnya etika aparat penegakan hukum terhadap kepercayaan publik. Yang pertama, menurunnya legitimasi negara. Masyarakat merasa negara tidak hadir untuk melindungi, tetapi justru menjadi sumber ketidakadilan. Yang kedua yaitu meningkatnya potensi konflik sosial. Distrust terhadap aparat dapat memicu aksi massa, vigilantisme, main hakim sendiri, atau penolakan terhadap program pemerintah. Yang ketiga yaitu penurunan kepatuhan hukum. Jika aparat sendiri tidak etis, masyarakat cenderung tidak menghormati hukum. Yang keempat yaitu melemahnya integritas lembaga penegak hukum. Institusi seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan kehilangan kewibawaan. Langkah perbaikan: berdasarkan nilai Pancasila, berikut solusi dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, internalisasi nilai moral. Sila pertama, pendidikan etika profesi yang mendalam, penguatan kode etik dan pengawasan internal. Yang kedua, penegakan HAM dan anti diskriminasi. SOP, penanganan kasus yang humanis, bodycam, CCTV, dan prosedur yang melindungi hak tersangka. Yang ketiga, memperkuat hubungan aparat masyarakat. Sila ketiga, community policing, menguatkan kehadiran aparat sebagai pelindung, bukan penakut. Yang keempat, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Sila keempat, sidang etik terbuka, laporan publik dan media sebagai kontrol sosial. Yang kelima, penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Sila kelima, sanksi tegas bagi aparat yang melanggar, reward dan punishment yang konsisten. Reformasi struktural lembaga penegak hukum. Jadi, untuk pembahasan berikut, kesimpulannya yaitu etika aparat penegak hukum merupakan elemen fundamental dalam menjaga kepercayaan publik sebagai modal utama negara hukum. Perspektif Pancasila menunjukkan bahwa persoalan etika bukan hanya isu teknis, tetapi merupakan cerminan nilai filosofis bangsa. Pelanggaran etika aparat berarti pelanggaran terhadap nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan nilai Pancasila dalam profesi penegak hukum adalah kunci membangun ulang kepercayaan publik, memperkuat supremasi hukum, dan menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan.